قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Thumma salatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah nikmat Islam dan iman. Kemudian nikmat kesehatan dan waktu luang. Dan yang tak kalah agungnya adalah nikmat diberikannya kita hidayah untuk berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak semua orang Allah berikan kenikmatan-kenikmatan tadi. Maka kita harus mensyukuri nikmat tersebut. Namanya bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Sebagaimana keimanan juga begitu. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan menyebut-nyebut nikmat tersebut. Dan dengan selalu berzikir kepada Allah, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga meyakini bahwa nikmat tersebut datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan bahwa apabila kita mensyukurinya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kenikmatan tersebut. Sebagaimana Allah taala berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan kita yakini kalau kita wal'iyadu billah sebaliknya kufur terhadap nikmat tersebut, maka Allah bisa cabut kenikmatan tersebut dari kita semua, wal'iyadu billah. Dan kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin meningkatkan takwa kita, mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita di sebuah tempat yang baru yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati tempat ini beserta para jamaah salat di dalamnya. Kita melanjutkan pada pembahasan kita dari kitab Min Ma'alimit Tauhid, pondasi-pondasi penting tauhid, karya Fadilatul Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Kita telah sampai pada Al-Amru As-Sadis atau Sadisan, Al-Amru As-Sadis, perkara yang keenam di antara kekhususan tauhid, di antara keutamaan tauhid. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, sadisan min khasa'is tauhid annahu muwafiqun lil fitaris salimah. Di antara keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu muwafiq lil fitaris salimah. Tauhid itu sesuai dengan fitrah yang selamat. Sesuai dengan fitrah yang selamat. Artinya tidak ada pertentangan antara tauhid dengan fitrah manusia.
Fitrah itu apa? Nanti akan kita jelaskan. Fitrah adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia di atasnya. Ya, sesuatu yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Dan banyak sekali tafsiran tentang fitrah. Intinya adalah bahwa tauhid itu tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia yang masih selamat. Maka kalau kita lihat orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha untuk membagaimanakan Allah, orang-orang yang berusaha untuk mentahrif, menghilangkan, merubah-rubah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya ini bukan lagi di atas fitrah yang salimah. Fitrahnya sudah terkontaminasi oleh syubhat. Baik. Fatauhidu huwa dinul fitrah. Tauhid ini adalah agama fitrah. Tauhid ini adalah agama fitrah. Walau turikal insanu wa fitratahu lama qabila ghairat tauhid. Seandainya manusia ditinggalkan begitu saja dengan fitrahnya, tanpa dibekali dengan apa-apa, nggak usah dikasih pelajaran tentang apapun, lama qabila ghairat tauhid, niscaya dia tidak akan terima ada hal-hal yang masuk ke dalam fikirannya kecuali tauhid, ada hal-hal yang masuk ke dalam hatinya kecuali tauhid, dan dia akan mengamalkan, akan berbuat dalam kesehariannya, baik dalam keyakinan maupun perbuatannya sesuai dengan tauhid, sesuai dengan tauhid. Makanya kalau kita tanya kepada anak kecil yang hidup di kampung, jauh dari syubhat gitu ya, yang masih murni, kita tanya di mana Allah, pasti mereka akan menjawab di atas. Di atas, atau paling tidak kalau nggak ngerti bahasa atas, dia akan mengisyaratkan ke atas, mengisyaratkan ke atas. Li'annahu yatawafaq ma'al fitrah, karena tauhid itu pasti sejalan dengan fitrah, gitu ya. Bal huwal fitrah. Sebagian ulama mengatakan tauhid itulah fitrah. Tauhid itu adalah fitrah itu sendiri. Apa sih fitrah itu? Fitrah itu adalah tauhid. Imam Nawawi mengatakan fitrah itu adalah keadaan yang siap untuk menerima hidayah Allah. Itu fitrah, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ketika seorang anak dilahirkan ke dunia ini, dia dalam keadaan siap untuk menerima hidayah. Dia dalam keadaan siap untuk menerima agama Islam, dalam keadaan siap untuk menerima tauhid. Sebagian ulama yang lain mengatakan fitrah itu adalah tauhid itu sendiri. Sebagaimana dikatakan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Fa'aqim wajhak, arahkan wajahmu, arahkan wajahmu lid-dini hanifah, untuk agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya, di atas agama yang lurus tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada makhluk Allah. Ini khabar ja'a lit talab. La tabdila li khalqillah maknanya menjadi jangan engkau rubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Biarkan fitrah manusia sesuai dengan fitrahnya. Tinggalkan manusia sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrahnya? Di atas tauhid, sudah. Jangan kita rubah-rubah, jangan kita ganggu fitrah manusia dengan syubhat-syubhat. Kalau kita ingin mencari kebenaran, cari kebenaran dari
orang yang fitrahnya masih selamat, masih di atas tauhid azza wa jalla. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu adalah agama yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Kan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh karenanya fitrah itu adalah tauhid itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua manusia. Semua manusia di atas fitrah tersebut. Di atas tauhid. Di atas kemurnian. Makanya tidak perlu lagi kemudian dimurnikan. Seorang anak yang baru lahir tidak perlu lagi dimurnikan karena dia murni. Amma syirku fahuwa khurujun 'anil fitrah wa inhirafun 'anha. Adapun kesyirikan, syirik merupakan hal yang keluar dari fitrah. Syirik itu seorang tatkala melakukan kesyirikan dia telah melenceng dari fitrahnya yang selamat. Wa inhirafun 'anha, yang melenceng dari fitrahnya. Fitrah manusia itu dibangun di atas tauhid. Maka ketika dia berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah menyeleweng dari fitrahnya. Karena Allah itu ahadun samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Itu fitrah manusia dibangun di atas itu. Fitrah manusia dibangun di atas itu. Maka tatkala seorang kemudian berbuat syirik, tatkala seorang kemudian memberikan makanannya untuk pohon tertentu yang disebut dengan sesajian, dia telah melenceng dari fitrahnya. Dia telah melenceng dari fitrahnya. Walihada jaa fi sahih Muslim haditsun qudsi. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum." Aku telah ciptakan semua hambaku hunafa'a kulluhum, semuanya dalam keadaan lurus. Semua manusia itu diciptakan dalam keadaan lurus. Wa innahum atatuhumus syayatin. Lalu kemudian syaitan datang kepada mereka. Fajtalathum 'an dinihim. Lalu syaitan menyelewengkan mereka dari agama mereka. Khalaqtu ibadi hunafa ay 'alal fitrah allati hiya tauhid. Aku ciptakan manusia seluruhnya di atas dalam keadaan lurus, maksudnya di atas fitrah, yaitu tauhid. Di atas fitrah maksudnya adalah tauhid. Fa'atatuhumus syayatin fajtalathum. Kemudian syaitan datang, fajtalathum ay harrafathum 'an dinihim. Dilencengkan oleh syaitan. Karena syaitan itu janjinya kepada Allah, sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Syaitan bersumpah. Iblis bersumpah bi'izzatika, dengan menyebut izzahmu. La ughwiyannahum ajma'in, aku akan lencengkan mereka semua. Aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang menunjukkan, memperuntukkan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh usaha.
butuh usaha. Bukan berarti orang-orang yang ikhlas itu tidak diganggu oleh syaitan, tidak. Artinya orang-orang yang mukhlis kepadamu tidak akan bisa aku lencengkan. Bukan tidak akan aku lencengkan, bukan. Tapi tidak akan bisa aku sesatkan. Mereka berusaha untuk menyesatkan. Mereka berusaha untuk menyesatkan hamba-hamba Allah yang mukhlis. Tapi kalau mereka mukhlis, mereka tidak akan bisa disesatkan oleh syaitan. Oleh karenanya, satu-satunya jalan agar tidak disesatkan oleh syaitan, tidak bisa disesatkan oleh syaitan, terus berpegang teguh dengan tauhid. Ya. Belajar tentang tauhid. Ini itu termasuk tauhid atau bukan? Apakah perbuatan ini termasuk syirik atau bukan? Harus dipelajari. Karena bisa jadi orang melakukan kesyirikan tanpa diketahui. Makanya dalam doa disebutkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu atas perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Kadang orang dibuat takut oleh mitos tertentu, akhirnya lewat jembatan tanpa sadar dia nyalakan klakson, padahal itu perbuatan syirik. Itu perbuatan syirik. Gitu ya. Mana syiriknya? Dia takut. Khauf, ya, khauf. Bukan khauf tabi'i, tapi takut yang menimbulkan tunduk dan pengagungan. Ya. Mana tunduknya? Buktinya dia nyalakan klakson. Artinya dia tunduk. Masuk sebuah hutan, permisi mbah, anakmu mau lewat. Ini takut. Pondasi sebuah amal bisa disebut ibadah adalah al-hubbu wa ta'zim. Jadi amalan kita bisa bernilai ibadah kalau ada pondasinya, kalau ada dua hal, al-hubbu wa ta'zim. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, cinta dan pengagungan. Cinta bagaimana? Tatkala seorang berusaha untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh yang dicintainya, berharap agar yang dicintainya itu ridho kepadanya, itu adalah cinta. At-ta'zim, tatkala seseorang menjauhi apa yang dibenci oleh yang dicintainya, supaya yang dicintainya tidak marah kepadanya, itu adalah ta'zim. Tatkala orang masuk ke sebuah hutan, minta permisi, minta izin, atau nyalakan klakson, dia berusaha melakukan sesuatu agar penunggunya tidak marah. Ini ta'zim. Amalan ini bernilai ibadah, tapi kemudian ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang orang nggak sadar. Ya. Makanya kita harus belajar. Amalan ini termasuk syirik atau bukan, itu harus belajar. Baik. Wa jaa'a fi sahih min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sebuah sahih Bukhari, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin," tidak ada seorang pun yang dilahirkan, ya, illa yuladu 'alal fitrah, kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan fitrah. Ya, jadi kita sudah ketahui fitrah itu apa? Fitrah itu tauhid itu sendiri. Ya, atau kata Imam Nawawi, fitrah itu adalah anak ini dilahirkan dalam keadaan siap untuk menerima Islam. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi.
wa yunassiranihi. Siapa yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau apapun, Majusi, Hindu, Buddhis atau Buddha gitu ya. Siapa? Abawahu, dua bapaknya. Abawahu dalam bahasa Arab diartikan bapak dan ibunya. Dua orang tuanya, bapak dan ibunya. Kama tuntijun al-bahimah, sebagaimana ya kalian kalau melihat ternak kalian ya dilahirkan ya. Hal tajiduna fiha min jad'a, apakah ada pada umumnya pada hukum asalnya, apakah ada yang hewan yang kemudian lahir dalam keadaan cacat? Ada Ustaz, cacat itu keadaan tertentu ya, keadaan tertentu ini bisa dilihat dari gen ya. Bisa jadi kalau dalam ilmu manusia, bahkan dalam ilmu kuda begitu ya. Saya tahu karena banyak bicara tentang kuda. Kuda itu kalau ya, ibunya dikawinkan dengan anaknya, anak hasil dari perkawinan ini jarang orang mau. Karena nanti dia cacat, imma cacat tabiat wa imma cacat fisik gitu ya. Imma cacat tabiat wa imma cacat fisik. Dalam gen manusia sepertinya begitu ya. Anda dulu pernah dengar kalau terlalu dekat jaraknya tidak bagus ya, tidak bagus. Oleh karenanya hikmah di antara tidak boleh nikah sama mahram itu seperti itu ya. Akan merusak ya, gennya. Baik. Hal tajiduna fiha min jad'a, apakah ada hewan pada umumnya yang lahir dalam keadaan cacat? Hatta takunu antum tajda'unaha, kecuali kalau kalian yang membuatnya cacat ya, kecuali kalau kalian yang membuatnya cacat ya. Kalau ada hewan yang cacat, pada umumnya nggak ada hewan lahir dalam keadaan cacat kecuali memang dibuat cacat ya. Wa fi riwayah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Maka yang menentukan agamanya adalah kedua orang tuanya. Orang tuanya lah yang membuatnya dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Sebagaimana seekor hewan ternak dilahirkan dalam keadaan sempurna, jam'ah, sempurna. Hal tuhissuna fiha min jad'a, apakah kalian melihat ada hewan ternak pada umumnya yang terlahir dalam keadaan cacat? Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala melanjutkan, fal bahimatu takhruju min batni ummiha jam'a'a ya. Hewan ternak itu lahir dalam keadaan jam'a, sempurna. Muktamilatal udunaini wal atraf, dua telinganya dan seluruh ujung tubuhnya itu sempurna ya. Fa idzan qata'at minha rijlun aw yadun aw udhunun aw nahwu dzalik falaysa hadha min asli khilqatiha wa innama hadha bi fi'lin nas ba'dama kharajat tammatan kamilah. Kalau ada satu kakinya atau telinganya atau ya bagian dari anggota tubuhnya yang kemudian cacat, terpotong, itu bukan dari asli khilqatiha, bukan dari asal penciptaannya gitu. Akan tetapi ini karena perbuatan manusia, hewan tersebut menjadi cacat.
Oleh karenanya, sebagaimana hewan itu dilahirkan dalam keadaan sempurna, manusia pun begitu, dilahirkan dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sempurna, dalam keadaan murni, belum terkontaminasi, gitu ya. Maka yang menentukan dia nanti jalannya mau ke Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya itu dua orang tuanya atau lingkungannya, gitu ya, atau lingkungannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, hatta takunu antum tajda'unaha, sampai kalian yang membuatnya cacat. Fakadzalikal maulud yuladu 'alal fitrah. Sebagaimana hewan lahir dalam keadaan sempurna, maulud juga begitu. Anak yang dilahirkan pasti di atas fitrah. Fa idza tanassara aw tahawwada aw tamajjasa aw waqa'a fi ayyi naw'in min anwa'il inhiraf waz-zayghi wad-dhalal wal batil, maka kemudian kalau kemudian dia nanti jadi Nasrani, jadi Yahudi, jadi Majusi, atau terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran yang batil dan lain sebagainya, fahada bi fi'lil abawaini awil muhiti alladhi yansha'u fihi aw alladhi yunsha'u fihi, maka ini adalah pengaruh dari orang tua atau pengaruh lingkungan yang dia hidup di dalamnya, ya, pengaruh lingkungan yang dia hidup di dalamnya. Makanya kalau ada anak lahir orang tuanya Nasrani, dua orang tuanya Nasrani, tapi kemudian dia hidup di lingkungan Muslim, dia bisa menjadi Muslim, dia bisa menjadi Muslim, gitu. Wa yansha'u nashi'ul fatayani minna 'ala ma kana 'awwadahu abuhu. Dalam sebuah bait syairi dikatakan seseorang itu hidup, wa yansha'u nashi'ul fatayani minna, seorang di antara kami hidup, 'ala ma kana 'awwadahu abuhu, sesuai dengan kebiasaan orang tuanya. Kebiasaan orang tuanya. Makanya lingkungan itu disebut orang tua, karena dia mempengaruhi. Makanya guru guru disebut orang tua karena dia mempengaruhi, gitu ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi wa lam yaqul aw yusallimanihi. Rasulullah SAW bersabda, orang tuanya lah yang membuatnya dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Beliau tidak mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim, ya. Tidak mengatakan orang tuanya yang menjadikan dia Muslim, lingkungannya yang menjadikan dia Muslim, tidak. Li'annahu nasha'a wa wulida 'alal fitrah, ya. Karena dari awal memang dia itu dilahirkan di atas fitrah, ya. Maka orang kalau lahir dari orang tua yang tidak Muslim, Yahudi atau Nasrani, ya, kemudian hidup di lingkungan Muslim, maka dia menjadi Muslim karena terjaga fitrahnya, tidak terkontaminasi. Tapi dilihat juga kalau Muslimnya ternyata Muslim yang pahamnya paham tidak sesuai dengan Al-Quran Sunnah, ya akhirnya terkontaminasi. Dia tumbuh menjadi seorang Muslim tapi dengan pemahaman yang rusak, gitu ya. Oleh karenanya ini pentingnya kita untuk menjaga lingkungan. Lingkungan itu sesuatu yang paling sulit dicari, yang paling sulit dicari. Ya, omongan tetangga itu pedas sekali, ya. Pedas sekali. Dan kita ini lemah. Apalagi an-nafsu ammaratun bisu'.
Jiwa manusia itu suka hal-hal yang buruk. Maka cari lingkungan yang bersih, cari lingkungan yang mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita buat, bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah kasih jalannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, lindungi diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Itu cara berdakwah itu seperti itu. Dari diri kita, orang-orang terdekat, keluarga, tetangganya tetangga, satu RT, satu kampung, satu kecamatan, satu kota, satu kabupaten, satu kota, kemudian satu pulau bisa jadi, terakhir satu negara. Begitu, tadarruj. Nggak ada yang instan. Rasulullah SAW berdakwah itu tidak instan. Dipukuli dulu, dilempari dulu, dilempar dengan kotoran, dihinakan dan lain sebagainya. Ya butuh sabar, gitu ya. Fattauhidu huwa dinul fitrah. Maka tauhid adalah agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Wa amma syirku wa ghairuhu min ad-dhalali wal batil kullu dhalika musadimun lil fitrati mubayyinun laha. Adapun kesyirikan dan lain sebagainya dari kesesatan dan kebatilan yang ada, itu semua musadim, bertabrakan sama fitrah, enggak sejalan dengan fitrah. Enggak sejalan dengan fitrah. Makanya kita bisa lihat atau kita bisa rasakan sendiri, tatkala kita mulai melenceng dari jalan yang lurus, itu selalu mengganggu pikiran kita. Enggak akan ada habisnya. Enggak akan ada habisnya. Enggak akan ada habisnya. Makanya kita bisa lihat orang orang sesat, orang yang selalu melaksanakan kesesatan, begitu ya. Itu hati dia selalu gundah. Orang yang tidak mentauhidkan Allah, hati dia selalu gundah. Dia selalu mencari jalan untuk membahagiakan dirinya, mendapatkan kebahagiaan. Makanya banyak sekali orang-orang yang kafir kemudian menginfakkan hartanya miliaran, triliunan. Untuk apa? Untuk amal. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau engkau berbuat syirik, sudah luluh lantah semua amalanmu. Gak ada manfaatnya. Makanya orang yang mendapatkan keamanan, orang yang tenang, aman, tentram, nyaman, sentosa, itu orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu orang yang mendapatkan keamanan baik dunia maupun akhirat. Sudah terbukti dan ada dalilnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Dua, syaratnya dua. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, gitu ya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan. Sudah kita bahas di awal, ya. Iman dan tidak mencampuri keimanan dengan kesyirikan, itu sudah. Makanya kalau kita lihat ada orang yang gundah gulana, kemudian semrawut hidupnya, coba dakwahi tauhid. Kita nggak mau menjadikan dia radikal, enggak. Kita nggak mau mengirhabikan dia, tidak. Tauhid itu agama yang rahmatan lil alamin kok. Kan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Illa rahmatan lil alamin.
Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan apa? Dengan tauhid. Rasul SAW pertama kali mendakwahkan, pertama kali berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy kepada apa? Ayo kita sholat. Nggak mau mereka. Pertama kali Rasul SAW berdakwah kepada orang-orang Quraisy itu kepada tauhid. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Karena itu pondasi. Asal orang tauhidnya sudah benar, dia akan tunduk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa? Tauhidnya benar dulu. Tauhidnya benar dulu. Antum lihat orang yang selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal apapun, bisa dicek tauhidnya, insya Allah benar. Kalau nggak benar, berarti dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Karena tauhid itu kunci. Kalau sudah dibuka kuncinya, sudah apapun sunnah Rasulullah SAW masuk. Jadi, Masya Allah. Sebentar sekali waktunya. Maka kesyirikan kita sampaikan, kita selesaikan sampai titik. Kesyirikan dan kesesatan itu bertabrakan dengan tauhid, ya, dengan fitrah. Ya. Mubayinun laha, sangat jauh dari kata fitrah. Ya. Sangat jauh dari kata fitrah. Wa amma muwafaqatuhu lil 'uqul al mustaqimah fa innal 'aqla al mustaqim alladhi lam yazigh wa lam yanharif la yarda bi ghairi tauhid wa lam yaqbalu illa tauhid. Adapun ya, berjalannya tauhid dengan fitrah, ya, sejalannya tauhid dengan fitrah, kita bisa buktikan bahwa sejalannya tauhid dengan akal yang sehat, kita bisa buktikan bahwa orang yang memiliki akal yang sehat, yang tidak menyeleweng, tidak ya, melenceng dari jalannya yang lurus, ya, dia tidak akan ridho. Lam yarda bi ghairi tauhid, dia tidak akan ridho kecuali dengan tauhid. Wala yaqbalu illa tauhid, dan dia tidak akan terima kecuali tauhid. Ya. Akal yang sehat. Maka kalau kita berani wal'iyadzubillah, ya, berbuat kesyirikan atau kemudian mentakyif, membagaimanakan sifat Allah, akal kita sudah rusak. Bagaimana mungkin Allah dibagaimanakan? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Ya, manusia kalau membagaimanakan sesuatu itu pasti akan menyerupakannya dengan hal yang pernah dia lihat. Ya. Menyerupakan dengan hal yang pernah dia lihat. Orang buta sebelum buta pernah bisa melihat, begitu ya. Ketika dia bisa melihat, lihat gajah. Ya. Kemudian dibutakan oleh Allah. Ketika dituntun oleh penuntunnya bilang, awas ada tapir di depanmu. Ya. Belum pernah dia lihat tapir. Lihat tapir belum pernah. Tapir itu apa sih? Itu loh hewan yang hidungnya panjang, badannya besar. Oh, gajah? Bukan. Bukan gajah. Ini kakinya pendek, telinganya kecil. Kalau gajah besar, oh gajah cacat, kan begitu. Dia nggak akan bisa kebayang tapir itu seperti apa, nggak akan bisa. Begitu. Maka jangan kita membagaimanakan sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Surga, ya, itu nggak bisa kita bayangkan kecuali dengan sifat-sifat yang telah Allah kasih tahu. Ada nggak orang yang membagaimanakan surga melebihi apa yang telah Allah kabarkan? Nggak ada. Tapi kenapa ada manusia yang membagaimanakan tentang Allah? Ya. Gitu ya. Oleh karenanya, tatkala akal manusia sudah mulai berani untuk membagaimanakan Allah, akalnya sudah rusak. Tauhidnya
sudah nggak benar, gitu ya. Tauhidnya sudah nggak benar. Faman hadzal ladzi 'indahu 'aqlun salimun wa yarda bi ta'addudil alihah. Siapa seseorang yang akalnya masih sehat tapi kemudian dia mau menerima ada Tuhan, ada beberapa Tuhan, ya, bi ta'addudil alihah. Tuhan itu nggak cuma satu, nggak akan ridho orang tersebut. Awit ta'alluq biqibabin aw turab, atau dia menyandarkan hatinya kepada sesuatu, batu atau tanah. Kita adzan dulu, baru kita baca ayatnya. Baik. Gitu ya. Jadi nggak ada akal sehat yang mengakui adanya dua Tuhan atau lebih. Orang memiliki akal sehat kemudian dia menyembah lebih dari satu Tuhan, akalnya nggak sehat. Akalnya nggak sehat. Kemudian dia berkoar-koar akal saya sehat, ya perbuatan dia menunjukkan bahwa akal dia sudah tidak sehat. Apalagi kemudian menyandarkan hatinya kepada qibab, bangunan-bangunan atau tanah, maksudnya kepada patung-patung. Arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar, kata Nabi Yusuf kepada dua orang penghuni penjara, teman penjaranya. Tuhan-Tuhan yang banyak yang kalian sembah dari selain Allah itu lebih baik atau Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar, yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Apa yang kalian sembah dari selain Allah itu Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu nama mereka dari kalian sendiri atau dari orang-orang sebelum kalian yang ngasih nama Lata, Uzza, Manat dan lain sebagainya. Itu nama-nama dari mereka sendiri, bukan nama dari patungnya. Nama saya Uzza, nama saya Manat, Lata, begitu ya. Tidak, ya. Tidak. Tapi mereka yang memberikan nama. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kita nggak boleh ngarang tentang nama Allah, nggak boleh ngarang tentang Allah. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, itu haram. Taqawul 'ala Allah, sok tahu tentang Allah itu haram. Allah yang tentukan sendiri nama-nama dan sifatnya. Ada yang Allah sudah kasih tahu nama dan sifatnya dalam Al-Quran Sunnah, ada yang belum tahu. Karenanya semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu namanya dari mereka sendiri atau orang-orang sebelum mereka, yang tidak ada dalilnya sedikit pun. Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut, enggak ada. Karenanya kalau kita ingin melihat apakah akal seseorang masih sehat, fitrahnya masih selamat, lihat kepada tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tauhidnya benar sesuai dengan apa yang disabdakan, difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka fitrah dia masih selamat, akal dia masih sehat. Ya, kita cukupkan sampai sini dulu. Wallahu taala a'la wa ahkam.